Kepanikan adalah 50% dari penyakit. Sebaliknya, ketenangan hati adalah 50% dari obat. Dan kesabaran adalah awal mula dari kesembuhan berbagai macam penyakit. Yap, tapi ngomong-ngomong agar teman-teman tidak jenuh, di video kali ini kita sambil lihat panorama alam dan persawahan yuk. Sebelumnya saya mau sedikit cerita nih ya. Pada hari Sabtu kemarin, pada tanggal 10 Juli 2021, saya masih menghadiri sebuah acara offline di sekolah anak saya. Di sini artinya pihak sekolah melihat situasi masih cukup kondusif, sehingga mereka berani mengadakan acara offline dan mengundang para orang tua wali murid, termasuk saya, teman-teman. Kalau saya lihat sih pihak sekolah telah mematuhi standar protokol kesehatan dengan sangat baik. Selesai menghadiri acara offline di sekolah, saya berlanjut berangkat ke Kota Gudeg, Yogyakarta, untuk menghadiri sebuah acara seminar di kota itu. Tapi kebetulan sebelum saya berangkat, saya sempatkan untuk makan siang di sebuah kafe sambil melihat acara berita di televisi di kafe tersebut. Dan ketika melihat berbagai situasi dan kondisi di berbagai lokasi di Indonesia melalui berita televisi itu, kok anehnya malah bikin saya jadi ragu dan takut untuk berangkat ke kota Yogyakarta. Saat itu saya berpikir, jadi nggak ya saya pergi ke kota Yogyakarta untuk menghadiri acara seminar itu? Saya malah membayangkan betapa tidak nyamannya saat saya berbicara di depan umum nanti dan dalam ruangan tertutup dan saya harus memakai masker. Jujur ya, berita-berita di TV itu justru membuat saya merasa sangat khawatir dan ketakutan. Walaupun mungkin instansi yang mengundang saya pasti telah menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku. Saya memang awalnya sangat percaya diri akan berangkat ke kota Yogyakarta. Namun seketika menjadi berubah dan jadi merasa sangat cemas dan sangat takut setelah melihat acara di televisi di kafe tersebut. Semakin lama saya melihat TV, saya rasakan kok justru saya semakin ragu dan semakin takut berangkat ke kota Yogyakarta. Karena menurut berita di televisi tersebut, situasi di kota Jogja jauh lebih parah jika dibandingkan dengan kota tempat saya tinggal, teman-teman. Jadi kebingungan, ketakutan, dan kecemasan ternyata juga bisa loh dialami oleh para motivator seperti saya. Teman-teman juga harus pahami ya, kita ini juga sama-sama sebagai manusia biasa yang punya rasa takut dan punya rasa cemas, sama seperti kalian. Baik, sekarang kita ke inti masalahnya saja ya. Apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di tengah situasi yang serba terbatas seperti saat ini? Saya rasa kematangan emosi adalah hal yang sangat-sangat penting untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini. Saya yakin teman-teman pasti juga sudah paham ya, bahwa kondisi mental seseorang akan sangat berpengaruh pada sistem imun tubuhnya. Jadi kesehatan mental dan kewarasan kita adalah satu hal yang sangat diperlukan saat ini. Tapi meskipun demikian, kita juga tidak boleh menyalahkan mereka yang saat ini terpaksa masih harus tetap bekerja di luar rumah ya teman-teman. Karena setiap orang melakukan sesuatu tentu ada pertimbangan dan alasannya dong. Nah, pertimbangan itu merupakan bagian dari keberanian kita
untuk melakukan sesuatu. Jadi tolong digarisbawahi dan dibedakan ya pengertian antara berani dan nekat. Kalau nekat, kita melakukan sesuatu tanpa adanya perhitungan, tanpa adanya pertimbangan, dan tanpa adanya perencanaan yang baik, agar kita terhindar dari berbagai macam bahaya. Oke, saat ini memang ada golongan orang yang memang harus tetap bekerja di luar rumah, di tengah PPKM. Hanya demi untuk mempertahankan hidupnya, teman-teman. Contoh paling sederhana saja yang bisa kita lihat bersama-sama adalah para driver Grab dan driver Gojek. Kiranya ini bisa membuat kita sadar bahwa tidak semua orang punya privilege untuk hanya stay atau tinggal di rumah saja. Ya, jadi gimana ya? Saya sendiri kadang melihat ada pihak-pihak yang memang sangat strict atau kenceng untuk kita agar selalu tinggal di rumah saja. Dan seolah-olah pihak-pihak tersebut menyalahkan mereka yang masih tetap bekerja di luar rumah. Ya, kayaknya menurut saya itu kurang fair ya. Kecuali jika orang yang di luar rumah itu memang cuma nongkrong-nongkrong doang. Itu jelas-jelas dilarang dan salah. Tapi yang harus kita pahami bahwa peraturan dalam PPKM tentu ada perkecualian-perkecualiannya. Sehingga orang-orang yang memang harus bekerja di luar rumah tetap bisa bekerja dengan mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Oke, jadi inti yang ingin kita sampaikan di video kali ini adalah yang pertama, kita harus berhati-hati untuk menerima berbagai informasi yang berasal dari lingkungan sekitar kita. Karena belum tentu loh informasi yang kita terima itu benar dan membawa manfaat serta kebaikan, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita hendaknya juga tidak perlu meneruskan atau menyampaikan informasi-informasi yang sekiranya kurang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain di sekitar kita. Dan kemudian yang ketiga, hendaknya kita tetap memiliki mental yang sehat. Artinya, kita jangan terlalu cemas atau terlalu khawatir yang justru akan berdampak buruk bagi kesehatan kita sendiri, teman-teman. Yuk, mari kita saling mengingatkan, kita saling mendukung, kita saling memberikan informasi yang benar dan tentunya harus bermanfaat untuk mengatasi masalah global yang terjadi saat ini. Ayo, mari kita bersama-sama mewujudkan Indonesia kembali menjadi negara yang sehat dan roda perekonomian kembali berjalan normal seperti sedia kala. Saya percaya pasti bisa.